Pemirsa, jumpa lagi dengan channel saya. Video kali ini adalah bersama dengan para misdinar di Gereja Ngawen yang sedang malam keakraban. Para misdinar dimanapun adik-adik berada, tugas misdinar adalah tugas yang mulia, karena di antara adik-adik dalam gereja yang boleh naik ke altar adalah misdinar. Suatu tugas yang suci yang bisa dilakukan untuk membantu para imam dalam merayakan syukur Ekaristi. Suatu kurban, suatu perayaan syukur yang tertinggi di dalam gereja Katolik. Karena di dalam perayaan Ekaristi, Yesus mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa manusia. Yesus menebus dosa manusia. Di dalam sejarah gereja, kita melihat seorang anak kecil yang mengirim komuni di dalam penjara. Artinya, dialah yang mempunyai hak untuk membawakan komuni untuk keselamatan umat manusia yang ada di penjara. Anak itu bernama Tarsisius. Dan begitu kuatnya, begitu percayanya dia membawa tubuh Kristus, dia berani mempertahankan tubuh Yesus itu sampai mati. Karena ketika Tarsisius membawa tubuh Yesus, ternyata tubuh Yesus akan direbut oleh orang-orang kafir, anak-anak kafir yang mengerti bahwa itu tubuh Yesus dan akan direbut untuk dihancurkan. Dan Tarsisius mempertahankan hosti itu dan dia tidak melepaskan Yesus diambil oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Tarsisius berani mempertahankan seperti itu walaupun sampai dipukuli oleh anak-anak situ, yang pada akhirnya Tarsisius mati mempertahankan Yesus supaya tidak jatuh ke tangan orang kafir, anak-anak orang kafir. Maka di dalam gereja Katolik, santo atau namanya orang suci, Tarsisius itu santo yang paling kecil. Anak kecil tapi sudah diberi gelar santo. Demikianlah adik-adik misdinar dimanapun berada, tugas yang mulia ini kita terima sebagai tugas dari Tuhan, bahwa kita sekarang ini melaksanakan tugas yang suci, melaksanakan tugas dari Tuhan, yaitu melayani imam di dalam perayaan Ekaristi. Tidak ada sesuatu yang membuat kita sedih, karena Tuhan memberikan kegembiraan kepada kita anak-anak kecil yang sudah melaksanakan tugas. Jadi menjadi misdinar itu suatu kebahagiaan, dan kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa berakrab dengan teman-teman, dan kita saling kenal sebagai anak-anak Tuhan. Baiklah, maka para pembina bersama-sama dengan para misdinar suatu saat ada pertemuan dengan tempat-tempat lain, sehingga gereja menjadi sesuatu yang hidup. Karena gereja akan menjadi hidup mulai dari mengelola atau membina adik-adik kita yang masih kecil. Gereja tidak hanya terdiri dari para religius atau klerikus, pastor, suster, biarawan, tetapi gereja terdiri dari kelompok mereka hierarki dan kelompok umat. Masing-masing umat bisa mengambil tugas di dalam karyanya dalam berbagai macam bentuk.
Salah satunya adalah menjadi mesdinar. Maka mari kita tingkatkan pengabdian kita kepada Tuhan dengan tingkatkan karya dan karsa kita, sehingga nanti gereja menjadi gereja yang hidup. Karena gereja bukanlah gedung yang mandek, gedung yang mati, tetapi gereja adalah umat Allah yang terdiri dari awam, biarawan, klerikus, kaum religius. Marilah kita mulai mengabdikan diri kita kepada gereja dengan tugas yang sederhana, namun tugas itu suci, yaitu menjadi mesdinar. Hidup mesdinar, semangat mesdinar, membawa Tuhan kepada sesama. Amin.